kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua nih ya? Hadir? Oke, Masya Allah. Buku biologinya udah pada dikeluarin semua? Udah? Oke, hari ini sesuai yang udah Ibu bilang kemarin, kita masuk ke materi baru ya, tapi masih di zat-zat makanan. Nah, coba Ibu mau nanya dulu sebelumnya. Kalian pernah nggak merasa capek atau kurang konsentrasi gitu? Pernah? Oke, Afdal lagi sekarang ya. Oke, pasti di sini semua pernah merasa capek atau kurang konsentrasi ya. Nah, kira-kira ada nggak hubungannya sama makanan yang kita konsumsi? Ada. Ya, tentunya ada ya. Nah, semua makanan yang kita konsumsi memiliki zat-zat yang berbeda. Nah, untuk mengetahui zat-zat apa saja sih yang ada pada makanan yang kita makan sehari-hari, nah hari ini akan kita bahas pada materi uji bahan makanan. Oke, tujuan belajar kita hari ini yaitu nantinya kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dengan tepat melalui kegiatan membaca literatur dan diskusi. Selanjutnya, nanti kalian akan mampu menganalisis kandungan zat makanan pada bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan membaca literatur. Nah, kemudian setelah kalian menganalisis itu, kalian juga akan mampu melakukan uji. Nah, uji ini dilakukan dengan praktikum, dengan bahan makanan yang sudah dibawa. Selanjutnya, nanti kalian akan menyajikan hasilnya melalui kegiatan presentasi di depan kelas. Oke, sesuai yang udah Ibu perintahkan minggu semalam, ini udah duduk berkelompok? Udah. Bahannya udah dibawa semua? Udah? Oke, yang tidak bawa bahan? Semua bawa bahan? Udah aman? Aman. Ibu akan bagi LKPD ke kalian. Masing-masing dapat satu LKPD ya? Nah, coba diperhatikan dulu LKPD-nya semua. Semua anggota kelompoknya dapat memperhatikannya. Coba. Perhatikan, isi dulu nama kelompok, isi dulu identitas diri kalian di depan. Udah? Masing-masing kelompok isi dulu identitasnya. Oke, setelah diisi identitasnya, coba dilihat di halaman kegiatan peserta didik. Kegiatan peserta didik. Ada? Dapat? Oke, buka halaman 5 semuanya. Nah, di situ apa Pak? Di situ pertama yaitu ada simulasi. Udah? Nah, di situ kan terdapat gambar dan wacana. Coba kalian diskusikan sama anggota kelompoknya masing-masing. Dibaca dulu wacana sama dilihat gambarnya. Udah dibaca, masing-masing baca ya. Udah tahu informasi apa?
yang kedua, kalian disuruh untuk membuat rumusan masalah atau pertanyaan. Pertanyaan yang muncul ketika kalian baca wacana di atas. Wacana tadi. Setelah kalian baca wacana itu, pertanyaan apa yang muncul? Kelompok tulis. Dari wacana itu, iya wacana yang pertanyaan apa yang muncul ketika kalian baca? Kalian buat pertanyaan. Ya, masing-masing kelompok buat pertanyaan tentang wacana itu. Tadi udah semua baca Kak. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul ketika wacana kalian membaca wacana tersebut? Udah selesai? Kalian udah? Oke, kelompok satu udah. Coba satu orang perwakilan berdiri baca pertanyaan apa dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Tes. Tes. Kelompok satu ya, kenapa Kenapa manusia harus membutuhkan makanan? Pertanyaan dari kelompok satu. Oke, kelompok satu pertanyaannya kenapa manusia memerlukan makanan? Selanjutnya coba kelompok berapa? Ya, kelompok 6 coba. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan tentang bagaimana cara mengetahui kandungan pada makanan sehari-hari. Berarti bagaimana caranya ya? Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Kelompok? Tanya, kelompok ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan makanan apa yang perlu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh? Oke, zat makanan apa untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh ya? Ada lagi? Ada? Untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tubuh kita kekurangan nutrisi? Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa memiliki kinerja otak untuk berpikir atau beraktivitas? Apakah puasa mempengaruhi kinerja otak untuk berpikir atau beraktivitas? Oke, nah satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kebutuhan asupan sehari-hari manusia tidak terpenuhi dan apa yang akan terjadi? Bagaimana jika kebutuhan asupan sehari-hari manusia tidak terpenuhi dan apa yang terjadi? Oke, semua kelompok udah punya pertanyaannya masing-masing. Nah, tapi untuk pembelajaran kita hari ini kelompok 6. Kelompok apa kalian? Ya, kelompok protein. Tadi pertanyaannya bagaimana? Oke, bagaimana cara mengetahui kandungan pada makanan kita sehari-hari? Nah, pertanyaan itu yang akan kita jawab pada hari ini. Dengan apa Bu? Dengan melakukan praktikum, yaitu uji zat bahan makanan. Coba buka kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan apa? Hah? Pengumpul data. Ya kan? Di situ ada langkah pengumpul
Oh, kami nggak perlu presentasi kan? Jangan Video kita. ya? Mati. Oh, kamu Maya sopan na akademik ko. Beberapa pertanyaan itu dijawab sesuai bahan yang kalian bawa. Misalnya kelompok 6 itu protein, berarti menjawab tentang proteinnya. Kalian kelompok jawabnya sesuai kelompok. Misalnya kelompok lemak, ya udah dia jawab kelompok tentang lemak. Gak usah semua, gak usah karbohidrat dijawab juga kalau misalnya lemak.
Siapa yang mau presentasi kelompok lemah? Mana kelompok lemah? Oke, kan ada 2 kelompok lemah. Siapa di antara kalian yang mau presentasi ke depan? Ayo, siapa? Perwakilannya 2 orang saja. Siapa? Kalau nggak mau, ibu tunjuk ya. Orangnya juga ibu tunjuk. Oke. Udah, sini, maju. Siapa yang mau maju? Habib, sini. Sendiri. Oke, kelompok yang lainnya semua dengar kelompok yang tadi presentasi kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lemah ingin mempresentasikan tentang tabel pengamatan uji lemah. Nama bahan, kemiri, minyak, nasi, dan santan. Reaksi yang terjadi, kemiri transparan, minyak transparan, nasi tidak transparan, santan transparan. Yang lainnya dengerin ya. Buktinya tuh ada di depan. Yang ini yang boleh tahu. Berdasarkan uji bahan makanan kalian lakukan apakah semua bahan yang kelompok kalian bawa mengandung zat uji. Sebutkan bahan yang mengandung dan tidak mengandung tersebut. 3 bahan yang mengandung lemak di antara lain adalah kemiri, minyak, dan santan. Dan bahan yang tidak mengandung lemak adalah nasi. Jelas suara. Kedua, berdasarkan percobaan tersebut, reaksi apa-apa yang menunjukkan makanan mengandung karbohidrat, lemak, protein. Apa hal tersebut dapat terjadi? Makanan yang mengandung lemak bila diletakkan di media kertas yang gelap akan terlihat tembus pandang atau transparan. Nah, dari kelompok lemak tadi yang mengandung lemak ada apa aja? Minyak, kemiri, dan santan. Sedangkan nasi itu tidak mengandung lemak berdasarkan uji coba kelompok lemak dari kelompok 2. Oke, coba kelompok lemak satu lagi. Kalian hasilnya sama? Sama? Oke, berarti berdasarkan hasil uji coba itu benar ya, yang mengandung lemak yaitu yaitu minyak, kemiri, dan santan. Sedangkan nasi tidak mengandung. Kasih tepuk tangannya dulu untuk kelompok lemak. Oke, makasih kelompok lemak. Silakan dulu. Lanjut kelompok protein. Kelompok yang mana yang mau maju? Kami dulu. 1. Kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Sini, perwakilan 2 orang maju. Oke, maju. Kelompok protein yang lainnya coba didengarkan ya, mana tahu hasilnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tentang uji protein ingin memberi pengamatan tentang bahan-bahan yang sudah diuji coba. Bahan yang kami bawa itu ada putih telur, kuning telur, susu kedelai. Oh iya, salah. Nah ini dia. Nah ini putih telur ini terjadi reaksi. Dia menjadi agak gumpal gitu. Ya ini dia mengandung yang namanya itu protein. Nah sedangkan kuning telur, ya ini kuning telur. Nah kuning telur juga menggumpal seperti yang terjadi di kuning telur. Berarti sama ini menandakan kedua bahan ini mengandung yang namanya protein. Terus di bahan yang ketiga ini ada susu kedelai. Susu kedelai ini terjadi juga gumpalan. Berarti susu kedelai ini mengandung protein.
tidak seperti di minyak. Mana minyak? Nah, minyak ini dia nggak mengandung sama sekali gumpalan, tidak ada gumpalan sama sekali di minyak ini. Ya, ada ya? Ada lah. Tidak ada tidak ada gumpalan di minyak. Jadi kesimpulannya cuma ada tiga bahan yang terjadi gumpalan dan sisanya itu tidak terjadi gumpalan. Berarti tiga bahan tersebut mengandung yang namanya protein. Oke, kita coba. Nah, terus pengelolaan data tentang berdasarkan uji bahan makanan yang kalian lakukan, apakah semua bahan yang kelompok kalian bawa mengandung zat yang kamu uji? Sebutkan bahan yang mengandung dan tidak mengandung tersebut. Nah, tidak semua bahan mengandung zat yang diuji. Ada beberapa yang seperti saya sebut mengandung seperti yang mengandung seperti putih telur, kuning telur, dan susu. Dan yang sisanya itu tidak mengandung seperti minyak dan air panas. Terus pertanyaan kedua ini, berdasarkan percobaan tersebut, reaksi apa yang mengandung makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, atau protein? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya gumpalan D. Karena ada gumpalannya pada makanan tersebut berarti menunjukkan makanan mengandung protein. Ya, sekian aja bukan sekian dari saya. Soal nomor 2 ini bukan saya yang jawab. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau dari kelompok hasilnya berbeda? Sama? Nah, mau nanya dulu ke kelompok 2, kelompok 6. Nah, tadi yang menjadi indikator kalau misalnya dia mengandung protein apa? Terjadi? Ya, tadi memakai bahan apa? Ya. Nah, itu cukanya itu dia ditaruh di dalam di bagian empat bahan tersebut lah. 4 bahan tersebut dituangkan satu persatu, baru diletakkan di mangkok yang diisi air panas, terus ditunggu beberapa menit supaya bisa dilihat hasilnya gitu, hasil pengamatannya gitu. Ada 3 bahan yang mengandung gumpalan seperti putih telur, kuning telur, sama sedikit lain. Tidak, dia bukan merupakan bagian dari protein, tidak mengandung protein karena dia mengandung minyak. Mengandung apa? Lemak. Oke, terima kasih kelompok 6. Silakan dulu, kasih tepuk tangannya dulu untuk kelompok 6. Satu kelompok lagi ya, kelompok karbohidrat. Siapa yang mau maju? Kalian? Oke, maju. Perwakilannya 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan uji zat karbohidrat dalam bahan makanan. Alat dan bahan yang kami sediakan adalah cup larutan betadin, nasi, tepung terigu, kentang rebus, dan susu cair. Dari hasil yang kami uji, kami menteteskan 5 tetes betadin ke dalam kentang dan nasi. Nah, kentang dan nasi berubah warna menjadi biru kehitaman. Artinya, kentang dan nasi mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada bahan tepung dan susu. Kami juga memberi 5 tetes betadin ke dalam bahan makanan. Dan tepung berubah warna menjadi biru kehitaman, sedangkan susunya tidak berubah warna karena susu tidak mengandung karbohidrat, sedangkan tepung mengandung karbohidrat. Berdasarkan uji bahan makanan yang kami lakukan, apakah semua bahan yang kelompok kami bawa mengandung zat yang kami uji? Sebutkan bahan yang mengandung dan tidak mengandung.
tidak semua bahan yang kami bawa mengandung zat karbohidrat. Bahan yang kami bawa yang mengandung zat karbohidrat adalah nasi, kentang, dan tepung. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung zat karbohidrat yang kami bawa adalah susu. Berdasarkan percobaan tersebut, reaksi apa yang menunjukkan makanan mengandung karbohidrat? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Reaksi yang terjadi pada bahan makanan yang kami uji adalah berubah warna menjadi biru kehitaman. Karena makanan yang berubah warna berarti mengandung zat karbohidrat. Sekian dari kelompok 4. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada kelompok lain yang mau bertanya? Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kelompok karbohidrat satu lagi? Kalian, bagaimana hasilnya? Apakah sama? Kuotanya sama? Pada susu juga sama? Oke, nah susu tadi merupakan mengandung apa dia? Ya, protein. Kenapa dia tidak bereaksi pada karbohidrat? Karena dia mengandung protein. Semuanya ya, semua bahan diisi. Udah? Udah diisi semua? Oke. Kalian ya? Oke, karena semua kelompok udah tanya. Itu sesuai kesimpulan itu Kak Bambang. Abdal. Oke, Abdal, sini nak, maju nak. Bawa aja KPD-nya, bawa. Iya, pokoknya hasil praktikum itu apa kesimpulannya? Sini Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari belajar ini ialah bahwa kita tahu makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Baik aja sih. Ada yang mau nambahin dari kalian? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Tadi kata Abdul masih semua. Ini harus Ada semua bahan yang selalu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 kita mengetahui bahwa sebenarnya yang pertama itu ada lemak. Bahan-bahan yang mengandung lemak itu ada minyak makan, kemiri, dan juga santan kental. Terus yang ke bagian 2 itu yang mengandung protein itu ada putih telur, kuning telur, dan juga susu kedelai. Terus lalu yang bagian ketiga yang untuk karbohidrat itu ada tepung terigu, kentang, dan juga nasi. Berdasarkan yang udah disampaikan Putri tadi, coba lihat kesimpulannya masing-masing benar. Ada yang masih belum ngisi kesimpulan? Kelompok Kadafi, udah semua itu terisi? Udah? Nah, berdasarkan yang udah disampaikan Putri tadi, kita sama-sama tahu berdasarkan hasil uji coba kita hari ini. Putri boleh duduk. Berdasarkan hasil uji coba kita hari ini, kita kan mengandung 3 zat makanan, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat. Jadi, ketika kalian makan, kalian udah tahu nih, ini mengandung apa ya? Udah pada tahu kan? Nah, jadi jangan sembarangan lagi
makan makanan yang tidak sehat. Semua makanan itu kan zatnya berbeda-beda. Jadi kalian udah tahu, udah bisa beda ini lemak ini bagaimana, makanan yang bagaimana, protein yang bagaimana, dan karbohidrat. Oke, ibu mau ngasih pertanyaan. Kira-kira apa sih fungsi karbohidrat? Ada yang tahu? Kemarin sumber energi utama tubuh kita. Karbohidrat itu contohnya seperti apa? Nasi, kentang, tepung, gandum. Nah, seperti yang udah kita tahu di Indonesia itu kan kebanyakan mayoritasnya makannya nasi. Nah, kalau di luar negeri itu kan roti kebanyakannya. Nah, itu sama-sama karbohidrat. Nah, kalau protein, apa contoh protein? Ayam. Oke, protein kan terbagi dua, protein hewani dan nabati. Protein hewani apa saja? Coba dulu Kak Davi. Protein hewani apa saja? Yang berasal dari hewan seperti sapi, daging kambing, susu, Ikan juga ya. Oke, protein nabatinya coba dulu Ibnu. Ibnu, protein nabatinya apa saja? Coba Ibnu, apa saja protein nabati? Apa saja? kacang-kacangan, Terus biji-bijian hijau-hijauan, sayuran hijau. dan sayuran. Oke, satu lagi. Udah deh. Udah 3 tadi kan? Oke. Karena kita udah selesai melakukan praktikum, jadi ibu mau ngasih tugas ke kalian. Di situ kan ada filgan ya di LKS kalian tentang zat-zat makanan. Nah, itu dikerjakan karena waktunya udah habis, jadi itu dikerjakan di rumah, jadi PR. Nanti kalau misalnya kita kumpul ya. Oke. Nah, mungkin sekian dari materi kita hari ini tentang uji bahan makanan. Semoga apa yang udah kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, jika ibu ada salah kata ataupun perbuatan, ibu minta maaf. Ibu juga mengucapkan terima kasih pada kalian atas apresiasi dan kerjasamanya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.